Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ Informatika. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa materi antara lain. Yang pertama adalah partitioning clustering, kedua implementasi metode classification decision tree, dan yang ketiga adalah implementasi analisis regresi. Kita langsung ke materi yang pertama, partitioning clustering. Partitioning clustering merupakan salah satu jenis metode analisis cluster. Apa itu analisis cluster? Analisis cluster merupakan sebuah pendekatan untuk mencari kesamaan dalam data dan menempatkan data yang sama ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Proses pengelompokan dalam metode ini adalah menentukan jumlah cluster dan pemilihan titik pusat terlebih dahulu. Jadi, cluster ini merupakan suatu pengelompokan data. Jadi, ketika suatu data memiliki atribut yang sama, maka akan dikelompokkan ke dalam kelompok di mana anggota dari kelompok tersebut juga memiliki atribut yang sama. Selanjutnya, metode partitioning dibedakan menjadi dua, yaitu key clustering dan self-determining. Salah satu metode key clustering adalah K-means, di mana prosedur algoritma ini sederhana dan mudah dalam mengklasifikasikan sekumpulan data ke dalam sejumlah klaster yang telah ditetapkan. Adapun ketika kita ingin menggunakan metode K-means ini, langkah-langkahnya antara lain, yang pertama adalah menentukan titik pusat dan jumlah klaster. Selanjutnya, kita menentukan titik pusat terdekat dari masing-masing data, kemudian memasukkan data tersebut ke klaster terdekat. Dan yang ketiga adalah menentukan ulang letak titik pusat berdasarkan anggota klaster yang baru. Nah, di sini adalah case study dengan menggunakan partitioning clustering. Dari gambar 1 ditampilkan tabel data mahasiswa ya. Jadi ada kolom nomor, nama mahasiswa, jurusan, asal sekolah, dan IPK. Jadi tabel data mahasiswa ini selanjutnya akan kita analisis dengan menggunakan metode partitioning clustering. Langkah pertama adalah kita melakukan transformasi data. Bisa kita lihat pada gambar kedua. Gambar kedua merupakan tabel yang memuat data hasil dari transformasi data yang sebelumnya. Jadi di sini kita lihat ada kolom ID, prodi, asal sekolah, dan nilai IPK. Namun untuk value-nya ataupun nilai dari masing-masing kolom ini tidak sama dengan tabel 1 sebelumnya, karena tabel ini sudah memuat data yang merupakan hasil transformasi. Sebagai contoh, di kolom ID itu ada K1, K2, K3, dan seterusnya. Ini merepresentasikan dari nama mahasiswa seperti itu. Jadi dikatakanlah sampel data 1 K1, sampel data 2 K2. Kalau di tabel 1 sebelumnya itu bisa dianggap mahasiswa yang pertama, aga sampai pasang itu kita anggap sebagai K1 di tabel 2 ini. Nah, selanjutnya ada kolom prodi ataupun program studi. Program studi ini merupakan representasi dari kolom jurusan pada tabel 1. Jadi di tabel 1 ada dua jurusan, katakanlah sistem informasi dan teknik informatika. Maka kita menjadikan nilai sistem informasi kita ubah ke dalam nilai 1, sedangkan teknik informatika kita konversikan nilainya sebagai 2. Sehingga di tabel 2 ini prodi itu hanya bernilai 1 atau 2. Apakah di sistem informasi atau teknik informatika. Sebagai contoh, K1 itu merupakan mahasiswa aga sampai pasang dengan prodi 1. Artinya mahasiswa ini merupakan prodi sistem informasi. Begitupun kolom asal sekolah dan nilai IPK pada tabel 2. Kolom asal sekolah dan nilai IPK juga sama, merupakan representasi, nilainya merupakan representasi dari tabel 1 sebelumnya. Kalau asal sekolah, ini ada 1, nilai 1 dan 2, di mana di tabel 1 itu ada 2 jenis sekolah, yaitu sekolah menengah atas atau SMA dan
sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sehingga di tabel 2 itu asal sekolah itu hanya bernilai 1 dan 2. 1 yang merepresentasikan sekolah menengah atas atau SMA, sedangkan yang kedua adalah SMK atau sekolah menengah kejuruan. Kita ambil contoh di sini adalah K3. K3 itu asal sekolahnya 2. Sedangkan di tabel mahasiswa kita lihat K3, mahasiswa bernama Nur Eka Putri Yansari, asal sekolahnya adalah SMK Negeri 1 Kabangka, di mana ini tergolong ke dalam sekolah menengah kejuruan sehingga asal sekolahnya bernilai 2. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya, ini adalah nilai IPK. Nilai IPK pun sama, ada pengkategorian tertentu berdasarkan nilai pada tabel sebelumnya. Jadi sebagai contoh, ketika nilai pada tabel IPK di tabel mahasiswa sebelumnya itu bernilai 1 sampai dengan 2, maka dia bernilai 1. 2 sampai 3 dia bernilai 2, sedangkan di atas 3 dia bernilai 3. Sehingga sebagai contoh kita ambil lagi K1, mahasiswa bernama Aga sampai Pasang yang memiliki IPK 3,2 sehingga nilai IPK-nya tergolong ke dalam kategori 3. Begitupun kita ambil contoh mahasiswa yang lain, mahasiswa bernama Suherman yang memiliki IPK 0,49, otomatis di sini adalah K9 dan nilai IPK-nya tentu saja termasuk ke dalam kategori 1. Nah, dari transformasi data tadi kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu di gambar 3 itu ditetapkan titik pusat klaster dan menentukan jumlah klaster, berapa klaster yang akan dibuat. Di sini saya mengambil referensi yang menggunakan 2 buah klaster, di mana nilainya merupakan sampel acak dari nilai yang berasal dari tabel yang hasil transformasi data sebelumnya. Nah, di sini adalah pada gambar 4 itu ada rumusannya, rumus bagaimana cara kita menghitung jarak setiap data, yaitu dengan menggunakan Euclidean distance atau jarak terdekat ya. Sehingga dari transformasi data tersebut hasil akhirnya adalah seperti pada tabel 4 dan tabel 5. Nah, ini merupakan hasil analisa klaster 1 dan hasil analisa klaster 2. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa di sini data yang saya ambil menggunakan 2 klaster, sehingga di sini hanya ada 2 klaster, yaitu klaster 1 dan klaster 2. Di mana kesimpulan yang bisa didapatkan dari masing-masing klaster antara lain, yang pertama adalah hasil dari klaster 1 terdiri dari data yang terdiri dari program studi, sistem informasi itu ada 16 data, dan sistem komputer ada 56 data. Dengan asal sekolah ada 2, yang pertama adalah SMA ada 14 dan SMK ada 2. Kemudian rata-rata nilai IPK adalah 2,3 untuk hasil klaster yang pertama. Dan hasil klaster yang kedua adalah data dengan jumlah siswa dengan program studi sistem informasi ada 37 dan mahasiswa dengan program studi sistem komputer ada 62 dengan rata-rata nilai IPK adalah 3,36. Pada gambar selanjutnya juga terdapat contoh grafik permodelan K-means clustering dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Selanjutnya kita ke classification decision tree ya. Jadi dalam computer science, tree ataupun kalau bahasa Indonesia adalah pohon, itu tree memiliki bagian yang ada seperti pada pohon di dunia nyata, hanya saja dengan definisi yang berbeda. Istilah yang terdapat pada tree dalam computer science antara lain yang pertama adalah root, kemudian node, leaf, parent, dan child. Decision tree adalah teknik pembelajaran supervised yang dapat digunakan untuk
masalah klasifikasi dan regresi. Umumnya untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Jadi teknik pembelajaran supervised ini merupakan salah satu metode machine learning untuk menganalisa suatu data, di mana teknik pembelajaran supervised ini datanya sudah memiliki label yang disediakan oleh pihak yang memiliki data. Jadi datanya memang sudah ada label dan machine learning hanya tinggal mencari algoritma dari data yang sudah berlabel tersebut. Nah, di sini sebagai contoh pada tabel 1 ini ada contoh case decision tree ya. Jadi di sini case-nya adalah kita ingin naik kereta api seperti itu kan. Jadi di sini kita ada beberapa kolom. Yang pertama adalah usia, apakah dia membeli ataupun memiliki tiket. Kemudian vaksin, apakah dia sudah vaksin booster. Kemudian apakah dia boleh atau tidak boleh naik kereta. Nah, di sini ada row yang pertama adalah 0 sampai 2 tahun. Dia tidak punya tiket dan tidak perlu vaksin booster, tapi tetap boleh naik kereta. Kemudian row yang kedua adalah anak dengan usia 2 sampai 6 tahun sudah memiliki tiket namun tidak booster, tidak memiliki ataupun belum pernah vaksin booster, itu tetap boleh naik kereta. Sedangkan data yang ketiga adalah anak berusia 2 sampai 6 tahun, ketika dia tidak memiliki tiket maka dia tidak boleh naik kereta, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke data yang keempat, di mana row keempat itu orang dengan usia di atas 6 tahun ya. Jadi di atas 6 tahun memiliki tiket ataupun membeli tiket namun dia tidak ataupun belum vaksin booster, sehingga kesimpulannya adalah dia tidak boleh naik kereta ya. Dan row yang terakhir atau data yang terakhir adalah orang dengan usia di atas 6 tahun memiliki tiket dan sudah melakukan vaksin booster, maka kesimpulannya adalah dia boleh naik kereta. Nah, dari tabel ini bisa kita buat decision tree-nya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, jadi ini terdapat beberapa keterangan. Yang pertama adalah kotak berwarna biru ini bisa dikategorikan sebagai decision node. Decision node ini masih memiliki ataupun kemungkinan untuk memiliki child di bawahnya, atau decision node ini bisa dibilang sebagai parent ataupun orang tua ya, sih, karena memiliki anak kan masih bisa kita lihat dia masih memiliki percabangan. Nah, jadi ini adalah decision node dan decision node. Nah, kemudian ada lagi yang namanya leaf node. Leaf node ini adalah bisa dibilang sebagai child ya. Jadi dia tidak memiliki anak lagi karena dia sudah yang paling terakhir, leaf node. Nah, dari tabel sebelumnya, case-nya adalah yang pertama, apakah dia berusia 2 tahun? Kalau dia berusia tidak ataupun berusia di bawah kurang dari 2 tahun, maka dia langsung ke leaf node yang warna hijau. Hijau artinya adalah dia boleh naik kereta. Kemudian kita punya satu orang lagi, tapi dia berusia lebih dari 2 tahun. Nah, dia berusia lebih dari 2 tahun, iya. Kemudian dia masuk ke decision node yang kedua. Kemudian apakah dia berusia lebih dari 6 tahun? Kalau misalnya dia tidak, maka dia ke sini, ke tidak. Kemudian apakah dia membeli tiket? Apakah dia punya ataupun membeli tiket? Kalau dia punya ataupun dia membeli tiket, ya, maka dia boleh naik kereta. Sedangkan apabila dia tidak punya tiket ataupun tidak membeli tiket, maka kembalinya ke leaf node yang warna merah atau tidak boleh naik kereta. Begitupun data yang lain, ketika data adalah orang berusia lebih dari 6 tahun, maka dia ke decision node yang selanjutnya ada di sini. Vaksin booster, apakah orang tersebut sudah vaksin booster? Jika iya, maka dia ke leaf node yang warna hijau atau boleh naik kereta. Sedangkan jika dia belum vaksin booster, maka dia ke leaf node yang berwarna merah ataupun artinya tidak boleh naik kereta, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai analisis regresi. Di sini kita lebih berfokus kepada analisis regresi linear ya. Analisis regresi linear digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel.
Berikut adalah syarat dalam melakukan analisis regresi, yakni yang pertama adalah hubungan. Jadi adanya hubungan antara variabel, dan yang kedua adalah variabel itu sendiri. Variabel bisa ataupun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel terikat dan variabel bebas. Sebagai contoh, apakah ada hubungan atau keterkaitan antara motivasi kerja dan hasil kinerja karyawan? Apakah kinerja dapat diprediksi berdasarkan motivasi kerja? Nah, jenis analisis regresi. Salah satu analisis regresi adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi ini biasanya digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Analisis ini termasuk ke dalam uji statistik parametrik sehingga membutuhkan asumsi antara lain. Yang pertama, data diambil dari populasi secara acak. Kedua, data memiliki pasangan yang sama. Tiga, data berdistribusi normal. Dan yang terakhir, hubungan antar variabel bersifat linear. Nah, ini adalah contoh dari case analisis regresi. Case-nya adalah hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Dari gambar yang pertama, kita harus, ataupun langkah pertama harus kita lakukan adalah mendeskripsikan data seperti itu. Jadi di sini sudah ada tabelnya dengan kolom nomor x, y, x kuadrat, y kuadrat, dan x kali y atau xy. Nah, x ini bisa dianggap sebagai nilai yang merepresentasikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, sedangkan y adalah nilai yang merepresentasikan kinerja guru. Jadi ketika data yang pertama, katakanlah data yang pertama itu gaya kepemimpinan kepala sekolah itu memiliki nilai 4 dan kinerja guru bernilai 6. Nah, di sini ada total ada 7 data. Nah, dari sini kita bisa mendeskripsikan data ataupun menjadikan data ke dalam, menuangkan data tersebut ke dalam tabel terlebih dahulu. X, Y dari sini sama, total 34, sedangkan total untuk Y adalah 48. X kuadrat adalah kuadrat dari masing-masing nilai. Untuk kolom X 4, 16, 5 bernilai 25. Begitupun kolom Y kuadrat, berarti kita ambil dari nilai Y kuadrat 36, 7, 49, dan pada kolom bawah sekali total X dan Y adalah X dikali Y. Nah, setelah kita mendeskripsikan data, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung koefisien dari regresi. Nah, ini sudah ada rumusnya. Sigma ini adalah mengambilkan jumlah ataupun total dari suatu variabel ya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada rumusnya, tinggal kita lakukan kalkulasi saja. Nah, setelah kita menghitung koefisiensi regresi, maka hal yang selanjutnya kita lakukan antara lain yang pertama adalah menghitung jumlah kuadrat total. Nah, ini ada kuadrat totalnya, ini sudah ada rumusnya, tinggal kita lakukan kalkulasi sendiri, kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi, kemudian menghitung jumlah kuadrat reduksi, dan menghitung jumlah kuadrat regresi B. Setelah itu kita ke gambar yang selanjutnya. Kita melakukan ataupun menghitung jumlah kuadrat sisa dan menghitung uji F ya. Nah, dan yang terakhir adalah ketahapan di mana kita menentukan kriteria dan menghitung F tabel. Sehingga didapatlah kesimpulan sebagai berikut. Terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru berdasarkan persamaan Y 2.447 plus 0,9 sekian-sekian. Dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2.447. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai analisis regresi linear. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam menulis materi ini.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Harapannya semoga materi tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.